Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya menunggu sudah 10 menit ya. Seperti biasa, setelah saya menunggu 10 menit, maka kelas akan saya buka dengan ada atau tanpa siswa ya. Jadi saya ini akan mulai kelas ini ya. Nanti barangkali teman-teman ada yang masuk ini ya, nanti bisa langsung bergabung ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang sibuk ya, jadi belum bisa masuk. Oke, mudah-mudahan ini di waktu-waktu yang akan datang, waktu-waktu berikutnya, teman-teman diberikan kemudahan sehingga kalian tidak bisa sedikit mengikuti ya mata pelajaran semester ini ya. Baik, pada waktu ini atau istilahnya pada malam ini ya, tanggal 5 Oktober 2016, kita telah sampai pada pertemuan ke-7 ya, Bahasa Indonesia pertemuan ke-7 ya. Jadi sudah separuh perjalanan ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan saya akan upload soalnya ya untuk UTS ya. Jadi teman-teman nanti bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan UTS-nya ya. Rabu berikutnya insya Allah tetap akan kita gunakan untuk kelas ya. Jadi nanti saya mungkin akan masuk cuma berapa menit ya, istilahnya entah setengah jam atau berapa menit ya. Nanti selanjutnya ini teman-teman akan melanjutkan untuk mengerjakan soal UTS ya, insya Allah begitu ya. Nanti saya tulis di grup ya, nanti kesepakatannya mau minggu depan atau 2 minggu lagi dari sekarang ya. Jadi nanti teman-teman bisa luang yang mana gitu. Nah, pada pertemuan kita yang ke-7 ini ya, seperti biasa kita akan membahas dua topik ya. Dua topik ini kalau nggak salah kalau di modul sudah masuk ke ini Mbak, ke pelajaran ketiga ya, jadi ke bab yang ketiga sudah ya, bab yang ketiga sub pokok bahasan pertama dan kedua itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada malam hari ini adalah nih yang pertama, diharapkan nanti ya setelah selesai mengikuti pelajaran ini siswa bisa menyampaikan intisari buku non-fiksi ya dengan bahasa yang efektif gitu ya. Jadi menyampaikan bahan bacaan yang dalam hal ini adalah bacaan non-fiksi gitu ya, tetapi dengan bahasa yang efektif gitu. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa akan dapat menulis resensi buku pengetahuan gitu ya. Ya, kalau nggak salah, ini pun sudah pernah kita bahas ya di tahun kemarin ya, yang waktu Anda di semester ketiga, intisari dan juga resensi ya. Jadi pastinya sudah nggak asing lagi gitu dengan topik ini ya. Namun nanti ada sedikit pendalaman yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan mengingatkan Anda penggunaan bahasa yang efektif ya, seperti itu. Nah, saya ingat betul ya, waktu itu kalau nggak salah resensinya itu tentang resensi buku ya, ya buku apapun gitu, mau buku cerita, mau buku ini ya, buku karangan yang fiksi, non fiksi semuanya ya. Tetapi kalau pada malam hari ini yang ingin kita bahas khususnya adalah buku pengetahuan ya. Jadi buku juga yang non fiksi juga ya.
Nah, baik, kita masuk pada tatap muka kita ya pada pertemuan ini untuk topik yang pertama ya, yaitu bisa menyampaikan intisari dengan bahasa yang efektif gitu. Nah, sebelum saya nanti akan masuk ke yang intisari gitu ya, namanya intisari itu berarti pasti ininya ya, intinya atau istilahnya kesimpulannya atau rangkumannya atau ringkasannya, meskipun meskipun sedikit berbeda ya antara ringkasan dengan intisari gitu ya, tetapi namanya intisari itu adalah poinnya ya, pokok pikiran utamanya yang ringkasan dari sebuah buku itu apa gitu ya, atau ibaratnya kalau 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 ibarat buah intisari itu ada di dalam tengahnya gitu ya, jadi intinya intinya ya seperti itu. Selamat malam Mbak, saya sudah mulai kelasnya Mbak. Ini Mbak Rini ini paling rajin nih di kelas ini ya sekarang. Iya, selamat malam Mbak. Saya mulai tadi setelah menunggu 10 menit. Iya, enggak apa-apa. Iya, mungkin memang ini ya, sibuk. Enggak apa-apa. Baik, saya mau menyampaikan kembali ya ke slide sebelumnya ya. Ini dua topik pembelajaran kita malam hari ini, yaitu intisari buku ya, khususnya non fiksi ya, bagaimana cara menyampaikan intisarinya dengan bahasa yang efektif, serta bagaimana caranya menulis resensi buku pengetahuan ya. Dua-duanya ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini topik pertama ya. Sehat Mbak Rini? Ya, syukurlah ya. Badai sudah berlalu ya Mbak ya. Sudah tidak ada badai lagi ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi kan topiknya itu bagaimana caranya bisa menyampaikan intisari dari buku non-fiksi dengan bahasa yang efektif gitu ya. Nah, sebelum saya mengulas mengenai intisarinya ya, mengenai cara menulis intisarinya atau cara membuat intisarinya, saya mengingatkan kembali tentang bahasa yang efektifnya. Ya, jadi ini kan di judulnya tadi kan ada ininya ya, ada bahasa yang efektif. Nah, ini nih saya ingin mengulas lagi, bahasa yang efektif itu yang seperti apa gitu ya. Ya Mbak, Alhamdulillah sehat juga ya. Meskipun ini ya banyak sekali tugas dan lain-lain ya. Ya, nah bahasa yang efektif ini ya sebenarnya kalau dalam kegiatan berbahasa ya, maka satuan yang terkecil itu adalah berupa kalimat ya. Jadi untuk disebut bahasa yang efektif, maka salah satu indikatornya adalah bisa dilihat dari efektif tidaknya kalimat yang dibuat gitu. Meskipun kita berbahasa baik secara lisan ataupun tulis gitu ya, namun jika mengikuti kaidah ya, mengikuti kaidah berbahasa yang baik dan benar gitu, atau berbahasa Indonesia yang efektif gitu ya, maka dalam sebuah kalimat sekurang-kurangnya kan memiliki subjek dan predikat gitu ya. Jadi jika memang mau membuat kalimat, maka ya S sama P-nya itu minimalnya harus ada gitu ya. Kecuali kalau dia memang frasa gitu. Nah, kalimat efektif gitu. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang
yang dia itu jika dibaca, itu mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya ya. Jika itu wujudnya adalah tulisan, maka pembaca bisa paham. Jika wujudnya itu adalah lisan, maka pendengar bisa paham juga gitu. Ya, sehingga kalimat yang bisa dipahami itu yang bagaimana? Kalimat yang dia itu sesuai dengan kaidah berbahasa, baik ejaannya maupun tanda bacanya gitu ya. Jadi secara singkatnya kalimat efektif itu bisa membuat pembaca atau pendengar itu mengerti pesan yang dimaksudkan oleh penulis gitu. Jadi dia bisa mengambil inti gagasan dari apa yang ditulis atau apa yang disampaikan oleh penulis ya. Iya Mbak Nur, silakan. Teman-teman, nanti kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh ya ini ya. Jadi kalau sudah pada pertemuan ketujuh, jadi sudah separuh jalan gitu ya. Jadi maka saya akan menjadwalkan untuk UTS-nya ya. Insya Allah bisa di minggu depan atau 2 minggu lagi dari sekarang. Nanti tinggal pollingnya mana yang ini, yang teman-teman paling bisa waktunya, yang tepat ya. Nanti saya akan informasikan juga di grup bahasa ya. Nanti teman-teman siapnya di minggu depan atau minggu depannya lagi gitu. Nah, syaratnya supaya kalimat tadi bisa efektif, intinya efektif tadi apa? Intinya adalah pembaca atau pendengar bisa menangkap maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesannya atau pembaca atau ini ya, pembuatnya ya. Nah, sehingga syarat-syaratnya apa? Ini syaratnya harus bisa dipahami gitu ya. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan. Terus kemudian cara menyampaikannya pun tepat, sistematis dan tidak bertele-tele ya. Ya ini syaratnya kalimat efektif. Tadi terletaknya di apa? Di ejaan maupun tanda bacanya juga ya. Itu berpengaruh. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu pesan dalam sebuah kalimat, peletakan ejaan atau istilahnya tanda baca, komanya nggak tepat itu juga bisa merubah makna ya kan. Misalnya saya marah Bapak, nah misalnya itu kalau kita misalnya meletakkannya di sini atau di sini itu juga sudah berpengaruh ya, sehingga itu tadi untuk disebut efektif maka itu harus diperhatikan betul ya. Baik. Terus kemudian dalam sebuah kalimat yang efektif ya, itu prinsipnya dia harus sepadan, paralel, kata-katanya nggak boros, artinya nggak mengulang hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa diringkas, tapi dia bertele-tele gitu ya. Terus kemudian cermat, tegas, dan padu, serta logis ya. Jadi ini adalah prinsip kalimat efektif ya. Jadi 7 syarat ini jika nanti istilahnya dipenuhi, maka yakin ya bahwasanya pembaca atau pendengar pasti akan bisa menangkap maksud kita. Iya Mbak, silakan Mbak. Mbak Ratna. Nah, kita masuk dulu yang ke poin pertama ya. Tadi dikatakan bahwasanya namanya ciri dari kalimat efektif adalah harus sepadan. Sepadan itu apa maksudnya? Sepadan di sini maksudnya adalah secara struktur dia itu sepadan ya. Sepadan itu berarti namanya kayak setara gitulah ya. Jadi tidak ada yang ini ada yang istilahnya lebih tinggi atau ada yang lebih rendah begitu ya. Dan di sini lebih dijelaskan lagi sepadan di sini dalam secara struktur di sini adalah adanya kesatuan ya. Jadi sepadan itu setara. Setara itu artinya adalah ya satu itu tadi ya, satu.
satu, tidak istilahnya tidak melenceng gitu ya. Gagasannya itu satu, idenya satu, serta pokok pikirannya juga satu. Nah, maksudnya tadi itu apa? Satu itu adalah tidak ada yang bermakna ganda ya. Jadi ini tidak memiliki subjek yang ganda dalam kalimat tunggal. Berbeda jika itu majemuk ya kan. Nah, ini cirinya. Terus kemudian ada yang memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kalau ini jelas harus ya. Nah, ini contohnya memiliki subjek dan predikat yang jelas ya. Umumnya kalimat itu ya diawalinya adalah dengan subjek dan predikat. Nah, pada contoh yang pertama ini, mengapa kalau dia dikatakan tidak efektif? Karena apa? Dia ada diawali dengan bagi. Bagi itu posisinya apa dia? Ya, gitu ya, sehingga menjadikan tidak efektif. Jadi kalau misalnya dengan ini dihilangkan saja ya, itu sebenarnya akan menjadikan kalimat itu lebih mudah dipahami gitu. Terus kemudian prinsipnya untuk menghindari supaya tidak membingungkan, hindari pemakaian kata depan di depan subjek. Jadi bagi ini posisinya dia adalah preposisi ya. Tapi ini membuat kalimat tidak efektif. Memang kadang-kala ini ya, kadang kurang afdol gitu kalau misalnya kita langsung direct ke subjeknya gitu ya. Nah, contohnya lagi apa misalnya? Misalnya kita pakai kata yang di sebelum subjek. Yang Bapak itu maksud. Nah, yang Bapak itu maksud. Nah, sebenarnya kayak yang di sini itu yang membuat jadi tidak efektif. Bapak itu ini maksudnya adalah Bapak itu menunjuk apa gitu kan ya. Bapak itu ingin mengatakan apa gitu. Yang Bapak itu katakan misalnya begitu. Yang ada kata yangnya gitu ya. Terus kemudian ini yang SP-nya harus jelas gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda tadi. Dalam contoh yang pertama, ini kenapa dikatakan tidak efektif ya. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Nah, subjeknya ada siapa ini? Terus kemudian agar menjadi lebih efektif ya, maka dia di reposisi gitu ya, strukturnya diperbaiki gitu ya. Itu namanya sepadan tadi ya. Terus kemudian yang kedua adalah paralel ya. Paralel itu artinya adalah ini ya, kesamaan bentuk kata ya. Kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat adalah, jadi misalnya begini, kita kalau mau menjelaskan sesuatu, misalnya kita mau menjelaskan katanya itu dalam bentuk verb atau kata kerja gitu ya, verba, maka yang berikutnya juga berbentuk kata kerja juga. Namun jika sebaliknya yang pertama nominal, maka berikutnya adalah nominal juga ya, atau nomina atau kata benda ya. Jadi misalnya begini, saya pergi ke pasar membeli buah, sayur, ikan, dan apa lagi? Baju. Nah, ini paralel ya, karena ini buah, sayur, ikan, dan baju semuanya adalah nomina gitu ya. Tetapi akan menjadi tidak paralel jika salah satu dari penjelasannya atau istilahnya kata yang ditulis itu adalah dia tidak
ini dia tidak sama bentuknya. Misalnya gini, saya pergi ke pasar membeli buah, sayur, ikan, dan bertemu teman. Nah, ini yang namanya nggak paralel ya. Jadi karena di situ kenapa kok nggak paralel? Karena ini nomina. Terus kemudian yang ini adalah verba itu ya. Jadi kata kerja. Jadi ini yang dikatakan nggak paralel. Ini yang harus dihindari karena membuat kalimat tidak efektif, gitu ya. Nah, contoh berikutnya yang paralel bentuknya, tetapi yang dia kata kerja. Contohnya bagaimana? Setiap siswa memiliki kewajiban untuk misalnya untuk mematuhi, untuk menghormati, dan mempelajari, misalnya gitu, mempelajari apa yang sudah diajarkan, bahan materi yang sudah diajarkan, gitu ya. Apapun itu ya intinya ya. Tapi di sini adalah mematuhi, menghormati, dan mempelajari ya. Itu paralel karena semuanya adalah kata kerja. Tetapi jika misalnya gini, kewajiban untuk mematuhi terus kemudian apa lagi? Misalnya dia kecampuran sama nomina. Misalnya apa? Mematuhi dan katakanlah bentuknya seperti ini aja dan bermain gitu atau mematuhi dan belajar ya itu juga sedikitnya kurang paralel juga gitu ya. Ya jadi prinsipnya itu ya. Jadi dipastikan kata pertama sama kata berikutnya itu adalah sama-sama satu jenis ya. Terus tadi ciri yang ketiga, hemat. Hemat apanya? Hemat katanya gitu. Artinya adalah dikatakan efektif itu adalah tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu ya. Jadi biar tidak boros gitu. Jadi kalau misalnya ini kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ini ya, kalau kita bisa menghindari pemborosan dalam memanajemen keuangan kita, maka kita sebenarnya sudah mengelola keuangan secara efektif, itu artinya. Jadi kalau nggak perlu ya nggak, kalau nggak prioritas ya, nggak kebutuhan ya, ya jangan dikeluarkan gitu ya. Bukan keinginan loh ya. Kalau keinginan ya semuanya ingin ini, ingin itu gitu ya, itu yang membuat cenderung kadang-kala jadinya boros ya. Tahu-tahu ketika sudah misalnya kita sudah terlanjur membeli sesuatu karena kita hanya ingin gitu ya, sehingga ketika misalnya sudah terlanjur terbeli ya hanya diletakkan saja, itu yang contoh menjadikan pemborosan ya kan. Nah, sama halnya dengan tadi dalam sebuah kalimat yang efektif, jadi kalimatnya itu jangan bertele-tele gitu. Hindari unsur yang sama pada kalimat ya, nah, seperti itu. Jadi lebih hemat, lebih ringkas gitu ya, dan pembaca juga lebih to the point gitu ya, lebih tidak bertele-tele juga dalam memahaminya gitu. Misalnya gini, saya tidak suka buah. Nah, ini kan sudah menjelaskan buah ya. Nah, buahnya apa? Apel dan duren. Nah, ini yang menyebabkan jadi bertele-tele apa? Ini Anda mengulangi lagi dan saya tidak suka. Nah, ini sebenarnya nggak usah. Saya tidak suka buah apel dan duren gitu. Saya belum pernah pergi ke Taichung dan saya belum pernah pergi ke Kaohsiung. Nah, itu juga tidak efektif gitu ya. Jadi misalnya untuk lebih efektif gimana? Saya belum pernah pergi ke Taichung dan Kaohsiung gitu aja ya. Itu menghindari unsur yang sama pada kalimat ya. Terus kemudian supaya hemat bagaimana?
namanya artinya supaya tidak boros kalimatnya, kata-katanya yang tersusun dalam kalimat gitu ya. Misalnya hindari kesinoniman dalam kalimat. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Nah, kalau ada kata saja di belakang itu sebenarnya tanpa itu pun ya kita semua sudah paham gitu ya. Jadi dia memiliki 3 buah buku gitu. Nah, terus kemudian hindari penjamaan kata pada kata-kata yang memang sudah jamak. Para mahasiswa-mahasiswa, para siswa-siswa itu sama dengan itu ya. Jadi para mahasiswa, namanya para itu berarti pasti ini lebih dari satu kan ya. Nah, untuk para siswa angkatan 3 ya, para nelayan-nelayan gitu. Jadi itu yang membuat jadi boros gitu. Terus yang berikutnya, yang ciri yang keempat adalah kecermatan gitu. Maksudnya cermat itu adalah apa? Tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan makna ganda atau rancu. Guru baru pergi ke ruang guru. Nah, ini yang bingung ini. Guru baru. Sebenarnya nak diwaca bolak-balik ya mungkin kita pada akhirnya paham, oh guru yang baru itu atau guru baru yang baru datang itu. Tapi guru baru pergi ke ruang guru. Nah, sehingga kita memang harus memberikan penjelasan gitu ya. Guru yang siapa? Guru yang baru lah. Berarti kan ada guru yang sudah lama dan ada yang baru saja ini baru saja masuk gitu ya. Jadi guru yang baru. Ini kalau yang di bahasa Inggris itu misalnya kayak the teacher who, nah, ada penjelasan who-nya itu atau the teacher whom, nah, seperti itu ya. Jadi kata yangnya di situ adalah ini. Ya. Selamat malam Mbak Rika. Ini saya Titani yang datang ya ini berempat, berlima, kadang berenam ya, nggak apa-apa Mbak. Oke. Nah, prinsip yang kelima adalah ketegasan. Artinya ketegasan itu apa? Kalimat efektif itu biasanya memberikan penekanan. Nah, penegasan sama dengan penekanan ya. Penekanan atau penegasan pada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya itu menonjol di dalam kalimat tersebut ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah meletakkan kata kuncinya di awal kalimat ya. Jika memang yang mau ditekankan itu adalah sebuah subjek, ya letakkan dia di awal kalimat gitu. Buku itu sudah saya baca buku itu. Nah, itu jadi tidak efektif ya. Terus kemudian mengurutkan kata secara bertahap. Jadi mengurutkan kata itu cenderung ke arah urutan hierarkial gitu. Hierarkial itu artinya adalah yang lebih tinggi menuju ke yang lebih rendah. Misal gitu. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur dan Presiden. Nah, ini kan agak nggak urut nih ya. Habis Menteri, Gubernur, terus naik ke Presiden gitu. Jadi agar penegasan itu lebih bagus atau penekanannya itu lebih baik ya, urutkan ya yang dihadiri oleh siapa dulu, yang tertinggi dulu yang disebutkan, presiden, menteri pendidikan, dan gubernur misalnya seperti itu. Misalnya dokumen ini harus ditandatangani oleh, nah, misalnya gitu ya, dokumen ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah, wali murid, dan wali kelas. Nah, ini efektif atau tidak? Kalau yang seperti ini, dokumen ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah, wali murid, dan wali kelas. Untuk contoh yang ini, dia mengilustrasikan bahwasanya kalimat ini tidak efektif ya, karena tadi urutannya tidak bertahap. Kepala sekolah tertinggi, wali murid dalam struktur itu kan dia di luar itu ya, sehingga harusnya adalah kepala sekolah, wali kelas, atau mulai dari yang ini dulu ya, mulai dari yang mana yang pentingnya ditekankan ya.
Dan berikutnya adalah harus padu ya, kepaduan. Kepaduan itu artinya adalah jadi siji, ibaratnya gitu ya. Sekata, seia sekata. Artinya adalah pernyataan yang diberikan itu tidak terpecah-pecah. Jadi kalau namanya padu di sini artinya adalah padu secara apa? Padu secara makna dan padu secara bentuk gitu. Itu namanya adalah prinsipnya koheren dan kohesi atau kohesi dan koherensi gitu ya. Jadi kohesi dan koherensi ini syarat utama sebuah bacaan atau sebuah teks. Nah, dia namanya adalah konsep kepaduan. Namanya padu itu di mana ada kohesi, di situ ada koherensi. Di mana ada koherensi, di situ ada kohesi ya. Seperti halnya ada kamu, ada dia gitu ya. Jadi kohesi dan koherensi ini adalah padu secara bentuknya dan padu secara maknanya. Jadi klop gitu ya. Di apa-apa itu klop ya. Jadi nggak membuat bingung. Gitu. Itu namanya konsep yang kepaduan. Terus yang berikutnya adalah kelogisan ya. Kelogisan itu adalah bagaimana kalimat itu bisa diterima dan dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang disempurnakan gitu. Sering ya kita mengucapkan kata waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nang sopo, kepada siapa dipersilahkannya, itu jelas nggak? Nggak jelas ini ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tetapi itu seringkali kita ungkapkan ya. Agar menjadi kalimat itu lebih efektif, sebaiknya subjek siapa yang dimaksudkan itu sebutkan terlebih dahulu ya. Bapak kepala sekolah, kepada Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ibu Intan, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, jangan tiba-tiba langsung waktu dan tempat kami persilahkan gitu ya. Itu mempersilahkan siapa, waktu apa ya bisa dipersilahkan, tempat apa ya bisa dipersilahkan. Ini yang jadi nggak logis itu ternyata ya. Jadi tadi untuk disebut sebagai kalimat yang efektif, kuncinya, prinsipnya ada berapa tadi? Ingat nggak teman-teman? Prinsip kalimat efektif itu ada 7 ya. Mulai dari apa tadi? Paralel ya. Terus kemudian apa lagi? Secara struktur dia padan ya, sepadan. Terus apa lagi? Logis. Terus apa lagi? Padu, padu padan, tegas, cermat, hemat. Ya, dan paralel tadi ya. Nah, itu ya. Jadi harus mengikuti kaidah 7 itu ya. Nah, supaya nanti ketika kita membaca sebuah intisari ya, kembali ya ini kepada topiknya yaitu tujuan belajarnya tadi adalah bagaimana siswa diharapkan bisa menyampaikan intisari sebuah buku non-fiksi dengan bahasa yang efektif ya gitu ya. Jadi bahasa yang efektif tadi salahnya 7 sudah kita bahas ya kan. Nah sekarang ketika kita membuat intisari gitu ya, itu sebenarnya apa sih intisari itu gitu. Intisari itu sebenarnya apa? Intisari itu adalah ringkasan ya, ringkasan yang dibuat dalam bentuk yang singkat dan ini jelas ya. Jadi padat gitu, padat. Jadi intinya gitu. Terus kemudian untuk kita gitu bisa menyampaikan intisari, maka sebelumnya harus wajib mutlak ya membaca dulu gitu. Gimana kita mau bisa membuat intisari kalau kita nggak membaca. Misalnya hanya dari judul aja nggak bisa, dari karakter namanya kayak dukun ya, kayak ini nanti
kayak dukun yang bisa menggandakan uang, kayak siapa? Dimas Kanjeng ya. Anda mengikuti nggak beritanya? Ya, jadi jadi kalau teman-teman banyak jangan tertarik ya untuk menginvest menggandakan uang ya 1000 NT jadi 100.000 NT gitu ya ke Dimas Kanjeng, jangan ya. Nah, untuk bisa menyampaikan intisari buku harus wajib baca dulu ya, jangan hanya melihat dari sampul. Nah, kadang judul itu tidak seluruhnya merefleksikan dari isi, apalagi ini cerita, apalagi ini intisari yang dimaksud adalah intisari buku non fiksi. Nah, kalau buku non fiksi kan nggak bisa direka-reka ya, nyata apa yang dituliskan oleh si penulis gitu ya. Nah, terus kemudian uh, ini ketika membuat intisari dia itu jangan dari persepsi si penulis. Maksudnya begini, uh, oh saya nggak suka mengeksploitasi bagian ini, jadi saya nggak tulis itu, jangan, itu tidak objektif namanya ya. Jadi memang apa yang harusnya apa yang harusnya ditulis ringkasan itu gitu, ini dia harus disampaikan, apalagi dia menjadi poin-poin penting dari sebuah teks yang dibaca. Nah, kalau kita misalnya dalam hal ini non-fiksinya adalah berupa biografi ya. Nah, biografi dulu sudah pernah kita bahas nih di semester yang ketiga ya. Biografi itu apa gitu ya. Nah, dalam menulis, menyampaikan intisari buku biografi gitu ya, ini ada yang apa aja yang perlu disampaikan, identitasnya ya, riwayat singkatnya, konsep-konsep hidupnya, prestasi dan rencana masa depan, atau hal-hal apa yang sudah dia buat sehingga dia menjadikan terkenal, seperti itu. Nah, misalnya aja ini ada sebuah penggalan ya, ada sebuah penggalan biografi dari sebuah tokoh ya, Nur Syahbani Kadu Sungkana, ya, politisi perempuan untuk keadilan. Ini saya ambil dari modul Anda ya. Tadi jika misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf ya. Nah, misalnya dari 7 paragraf singkat dari biografi seseorang tokoh atau seorang tokoh gitu ya, maka apa aja yang perlu kita intisarikan dari sini? Ayo, apa aja yang perlu kita intisari di sini? Yang perlu kita intisarikan di sini yang pertama dari ada apa? Dia mengenai ininya ya, apa? Identitasnya ya, dia siapa, lahir di mana gitu. Terus dan itu tidak selalu ditulisnya di paragraf pertama, nggak selalu ya. Kalau dia siapa itu, oh dia siapa, dia mantan direktur, terus kemudian lahir di sini. Nah, ini ada lagi juga termasuk identitas ya. Jadi tidak selalu dia dituliskan di awal urut gitu, enggak ya. Terus kemudian siapa lagi ininya, siapa lagi, terus lainnya apalagi yang perlu dituliskan dalam intisari gitu, sekolahnya apa, pendidikannya ya. Nah, ini dia awalnya dari sini, ini dari sini gitu. Terus kemudian apa yang menonjol dari prestasinya beliau gitu ya. Terus kemudian dan karirnya ya, konsep-konsep hidup tokohnya. Nah, gitu. Ini ada nggak konsep hidup tokohnya ini? Namanya konsep hidup tokohnya ini nggak di dalam pembelaan paragraf ini ya. Nah, terus kemudian setelah Anda bisa membaca itu tadi, gitu ya, Anda bisa membaca itu tadi,
Maka untuk mengetes ya, atau istilahnya untuk mengevaluasi bahwasanya Anda tadi betul-betul membaca atau tidak, maka coba tunjukkan di mana salah satu kesalahan penggunaan tanda baca yang ada pada teks biografi tersebut dan bagaimana solusi perbaikannya. Ejaan yang salahnya di mana, kesalahan pilihan kata di mana, kesalahan struktur kalimatnya di mana. Tunjukkan paragraf yang kurang kohesi ya, kurang kohesi dan kurang koherensi ya, yang kurang kohesi dan kurang koheren ya, seperti itu. Jadi nanti setelah misalnya dibaca betul dari sini, maka teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan itu semua. Di mana yang kurang pas gitu, terhadap baca yang salah gitu ya. Nah, itu topik yang pertama kita ya. Barangkali ada yang mau diskusikan di sini sebelum lanjut ke topik kedua. Nah, untuk topik yang kedua ini adalah kaitannya dengan menulis resensi buku pengetahuan ya. Kalau tadi intisari, sekarang resensi. Apa bedanya ya intisari dan resensi? Bedanya ini sudah pernah kita bahas ini resensi, ulasan atau bahasan mengenai buku ya, baik dari segi substansinya maupun ke penulisnya atau istilahnya ke metode penulisannya seperti itu ya. Jadi ini namanya kayak mengulas, bukan ya, ada kala dalam sebuah resensi ada menyatakan keunggulannya, meskipun kadang-kala juga ada kelemahannya juga dituliskan di situ ya. Jadi seperti kayak model evaluasi ya, menilai sebuah buku gitu ya. Nah, eh, ini kenapa kalau kita sebutkan sebagai menilai atau mengevaluasi, karena resensi buku ini selain berisi substansi keseluruhan ya, atau istilahnya isinya, maka dia juga menilai penggunaan bahasanya, kelebihan dan kelemahan buku ya. Itu yang ditulisnya dalam sebuah resensi ya, gitu ya. Jadi tahu ya bedanya dengan intisari. Kalau intisari tadi kan berisi ringkasan. Nah, ringkasan itu mungkin hanya menjadi salah satu poin dari kegiatan resensi, tapi nggak betul-betul intisari yang seperti tadi gitu ya. Tapi intinya adalah ringkasan gitu ya, ringkasan atau isi dari substansinya gitu apa. Tuh. Terus kemudian yang kedua adalah eh, tugas utama dari seorang penulis resensi itu adalah ini, memberi suatu dorongan kepada pembaca gitu ya, untuk dia itu menstimulasi untuk pada akhirnya dia membaca buku itu juga atau membeli bahkan gitu ya. Jadi resensi buku itu kadang kadang kita dapatkan dalam sebuah kolom di surat kabar gitu, atau dalam bentuk ini, kadang ada yang menulisnya itu ada yang di belakang buku itu sendiri, tapi itu jarang ya. Yang jelas kegiatan resensi ini dilakukan atau istilahnya dibuat jika ada sebuah buku terbitan baru ya, dimana untuk mulai memperkenalkan buku itu tadi ya, maka di diawali dengan suatu kegiatan resensi buku oleh pengevaluasi gitu ya, oleh pengevaluator atau penulis resensi itu sendiri ya. Apa saja yang bisa diresensi itu ya? Satu, buku fiksi maupun non fiksi ya. Dua, pertunjukan, drama, wayang kulit, ketoprak. Nah, ketoprak ini bacanya gimana? Kalau Anda ketoprak atau ketoprak atau terus film gitu ya. Ini nih seni budaya Jawa ya. Jadi pertunjukan ternyata juga ada resensinya. Tapi ini cenderung kalau film ya jelas ya, kalau film ya.
Tapi kalau pertunjukan lain, drama juga sering. Tapi kalau yang jenis lainnya ini agak jarang ya. Terus kemudian pameran, pameran lukisan, desain iklan, produk industri, patung ya. Patung ternyata dinilai juga sebagai sebuah karya sastra yang bisa diresensi juga, gitu ya. Dan lukisan dan lain sebagainya. Intinya adalah apa yang diresensi ini adalah sebuah bentuk karya sastra yang telah dimunculkan atau yang telah dibuat oleh orang lain, gitu ya. Dengan kegiatan meresensi, maka diharapkan bisa memberikan sebuah informasi kepada calon pembaca atau kepada masyarakat umum tentang isi dari ini apa yang diresensi tadi, gitu ya. Apa saja tadi yang ditulis dalam resensi? Yang ditulis kan apa substansinya ya. Jadi secara keseluruhan substansi isinya apa. Terus kemudian gaya penulisannya atau istilahnya penulisannya seperti apa. Kalau dia memang berupa buku ya, atau bacaan ya. Terus kelemahan dan kelebihan gitu. Tetapi kalau mungkin yang lainnya ya menyesuaikan ya. Kalau misalnya yang Anda tulis, Anda resensi adalah sebuah lukisan, maka ya itu nggak penulisannya gitu ya, tapi model bagaimana penggunaan warna, terus kemudian abstrak tidaknya, menyampaikan pesannya gitu ya, macam-macam ya. Jadi intinya resensi itu adalah memberikan sebuah ulasan tentang sebuah karya sastra ya, tentang sebuah bentuk karya sastra yang itu mau di launching ke pemirsa atau istilahnya ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau kembali lagi pada topik ini ya, kalau tadi topiknya adalah meresensi buku pengetahuan ya. Jadi buku pengetahuan di sini masuk dalam kategori yang mana? Buku pengetahuan di sini masuk dalam kategori yang buku yang bersifat non fiksi ya. Jadi kalau buku non fiksi maka hal-hal yang harus diresensi tadi ya masuk ke dalam yang di awal tadi ya. Mulai dari substansi isinya, penulisannya, kelebihan dan kelemahannya seperti itu ya. Jadi dengan penulis itu meresensi buku atau karya sastra orang lain, maka dia secara tidak langsung adalah menilai, memberikan pertimbangan terkait dengan kualitas isi dan penyajiannya. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kita sama-sama dihadapkan pada memilih buku pengetahuan, sama-sama buku pengetahuan A dan B, dia satu jenis buku. Misalnya saja buku statistik ya, atau buku tentang komputer ya, misalnya begitu. Buku komputer ini pengarangnya ada A dan B dan C mungkin ya. Anda bingung, sama-sama kok sepertinya sekilas hampir sama, tapi kan nggak mungkin dibeli tiga-tiganya. Maka Anda boleh memperhatikan resensi dari si penulis yang telah meresensi tiga buku tersebut ya. Dan akhirnya akan bisa membantu Anda untuk menimbang dan mempertimbangkan serta memutuskan mana yang akan dipilih. Tuh. Nah, untuk bisa menulis resensi gitu ya, maka seseorang itu harus melakukan tahapan sebagai berikut: membaca, identifikasi intisari isinya dulu ya. Jadi makanya saya bilang tadi, apa bedanya intisari dan resensi? Intisari itu hanya merupakan satu step bagian dari kegiatan resensi ya. Terus tulis rangkumannya, formatnya yang mau dipakai bagaimana, gaya penyajian dari resensi Anda, terus kemudian format dan gaya penyajian buku tadi maksudnya ya. Terus penggunaan bahasanya serta kelebihan dan kelemahannya ya, manfaatnya, mengulas nilai lebih kurangnya dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan ya, seperti itu. Itu adalah kegiatan meresensi buku. Kalau dalam hal ini tadi adalah buku pengetahuan ya. Nah, sudah pernah membaca resensi buku teman-teman? Jadi kayak model ini ya, kadang-kala
Seringkali buku yang diresensi itu adalah buku terbitan baru ya, yang memang semua orang belum pada tahu gitu kayak sehingga sama memperkenalkan gitu. Ya, nah dalam menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, penulis resensi sebaiknya juga memberikan sugesti ya. Artinya adalah kalau yang memberikan sugesti atau istilahnya testimoni kadang-kadang begitu ya, itu adalah orang yang sudah ahli di bidangnya, maka itu sedikit banyak bisa mempersuasi, bisa membujuk para pembaca ya untuk pada akhirnya membeli atau membaca sesuai dengan yang dimaksudkan gitu, atau buku yang diresensikan itu gitu ya. Jadi uh, siapa yang meresensi itu kadang-kala ini memberikan sebuah pengaruh ya, memberikan sebuah dampak terhadap ini apa promosi dari buku itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian uh, di samping itu tadi ya, isi dari kualitas isi dan penyajiannya gitu ya, uh, si penulis resensi itu tadi juga bisa menilai kualitas atau tidaknya, menarik atau tidak menariknya, bermanfaat atau tidak, serta isinya itu loh up to date apa tidak gitu ya. Jadi ini buku baru gitu ya, misalnya baru dikeluarkan, tetapi isinya kok cenderung ini ya out of date ya. Nah itu cenderung tidak aktual gitu. Nah, itu juga bisa menjadi penilaian dari si presensi itu gitu ya. Jadi evaluator atau memberi sebuah penilaian terhadap karya sastra itu juga bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, karena ini ya kadangkala ada kadangkala ada ini ya, ada istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, mungkin sungkan gitu ya, atau istilahnya enggan memberikan hal-hal yang negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah cenderung kadang-kala ada yang begitu ya, tetapi seringkali harapannya presensi itu ya objektif gitu ya, dia tidak memiliki hubungan kekerabatan, atau istilahnya bisa siap hubungan hubungan yang istilahnya kenal lah dengan itu gitu, kadang-kadang tidak ya, tidak apa, presensinya adalah betul-betul orang yang ini yang memang sudah memiliki pekerjaan sebagai ini ya, sebagai evaluator karya sastra gitu loh, sehingga publik pun percaya gitu ya bahwasannya isinya pun seperti itu gitu. Nah, itu adalah isi dari ini ya, dan ini adalah slide terakhir. Oke. Nah, barangkali teman-teman di sini ini ada yang barangkali Odysseus kan. Nah, ini kan mungkin dari teman-teman yang 4 orang ini bisa mewakili ya, bisa mewakili memberikan sebuah ini ya, memberikan sebuah pertimbangan untuk waktu yang UTS ya, Mbak. UTS-nya minggu depan atau minggu depannya lagi? Untuk minggu depan siap apa tidak? Terserah ya, nggak ada beda ya minggu depan sama minggu depannya lagi ya. Ya, jadi minggu depan ini istilahnya kelasnya insya Allah tetap ada ya, tetapi mungkin waktunya yang mungkin hanya masuk 30 menit. Setelah itu saya upload soalnya ya, terus kemudian nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan dengan waktu tertentu yang sudah nanti akan saya tuliskan ini di sana. Ya, dikasih waktu berapa lama nanti ini saya lihat dulu dari soalnya ya Mbak ya. Mengingatkan juga, ayo tugasnya yang kemarin itu sudah pada deadline loh. Ayo, nggak ada yang ngumpulkan, sih cuma 1 tok. Yo, padahal ini tugas ini loh 1,5 semester 1 kali tok ya.
ya. Nah, bisa jadi nanti malah kalau yang di topik berikutnya memang nggak ada yang perlu penekanan betul ya, saya nggak akan ngasih PR lagi juga. Ya, yuk. Ya, jadi teman-teman ini sambil diusahakan ya, mungkin deadline-nya kalau kemarin sudah deadline 3 minggu belum ada yang mengumpulkan ya, nanti deadline-nya saya perpanjang lagi 3 minggu berikutnya lagi ya, 3 minggu berikutnya lagi, terus kemudian jika belum lagi sampai nanti UAS. Ya, ini harapan saya teman-teman ini saya berikan toleransi perpanjang 3 minggu lagi ya untuk tugasnya itu ya. Harapan saya digunakan betul, baik-baik, dan segera jika sudah selesai segera disubmit, karena saya juga ingin mengevaluasi, nanti saya tampilkan, kita bahas gitu ya, mana yang sudah benar, mana yang kurang benar ya, di mananya. Ya, nggak apa-apa, sudah saya berikan waktu perpanjangan 3 minggu lagi ya. Jadi sampai dengan akhir Oktober, wes ya. Oke, sampai dengan akhir Oktober ya. Tetapi nanti untuk UTS-nya ya pasti tidak sepanjang itu ya nanti waktunya ya. Jadi seperti yang lalu-lalu kan berapa kali 24 jam gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, ada pertanyaan dari sini. Kalau tidak ada, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir meskipun cuma 4 butir. Dan ini selalu yang setia ini di kelas sampai dengan saat ini ya. Salut untuk Anda semuanya. Dan salam juga untuk yang lainnya. Semoga yang belum bisa masuk kelas berikutnya jadi bisa masuk kelas lagi ya. Anda ada kelas lagi toh setelah ini ya. Nah, ini break dulu ini ya untuk Anda prepare ke kelas berikutnya. Terima kasih ya, seperti itu saja. Nanti seperti biasa mungkin bahan akan saya upload besok ya. Selamat malam semuanya, selamat ini ya, selamat belajar dan selamat juga membagi waktu untuk pekerjaannya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.